Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul, NIM 21010200120, kelas PGSD di Universitas Perjuangan. Di sini saya akan mereview sedikit buku tentang Tato-chan karya Tetsuko Kuroyanagi. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Geri Syahril yang telah memberikan tugas atau menyempatkan tugas tentang menceritakan kembali tentang buku Tato-chan. Alhasil saya mendapatkan poin-poin penting yang ada di buku Tato-chan tersebut. Baiklah, saya akan mulai ceritanya. Tato-chan merupakan gadis cilik di jendela yang dimana Tato-chan tersebut memiliki karakter dan sikap aneh yang tidak dimiliki oleh anak-anak tersebut. Tato-chan seringkali berkelakuan aneh, yaitu diantaranya satu kelakuan aneh tersebut. Satu, Tato-chan seringkali membuka dan menutup meja lipatnya ketika berada di kelas. Yang kedua, Tato-chan seringkali berbicara kepada burung walet. Yang ketiga, Tato-chan sering mengajak pemain musik atau istilahnya di sini kepada pengamen. Alhasil, dengan tingkah laku dan kelakuan aneh yang sering Tato-chan lakukan, itu membuat gurunya semakin kesal dan semakin marah hingga guru itu berada di titik puncak kesabarannya sudah hilang. Dengan alhasil, guru tersebut secara terpaksa mengeluarkan Tato-chan di sekolah tersebut. Dan Tato-chan pun pada saat itu tidak tahu, hanya diberitahukan oleh mamanya, dan mamanya tidak diberitahu secara jelas, secara rinci bahwa Tato-chan itu dikeluarkan. Namun mamanya berkata, "Nak, kamu sekolah baru." Setelah ibunya mengajak anaknya untuk ke sekolah baru, hasil Tato-chan dan ibunya segera berangkat ke sekolah baru tersebut. Dan Tato-chan sangat takjub dengan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Sangatlah unik. Karena apa? Karena di sekolah tersebut itu kelasnya itu berbeda dengan kelas yang semestinya kelas itu kan. Bahwa kelas tersebut itu bukannya ruangan ataupun suatu bangunan, tapi bangunan tersebut itu adalah gerbong bekas kereta. Dan Tato-chan baru pertama kali ia mengunjungi sekolah tersebut. Alhasil, Tato-chan sangatlah gembira dengan kenyamanan dan keunikan sekolah barunya itu, yang dimana sekolah tersebut bernama Tomoe Gakuen, yang berkepala sekolah oleh Bapak Sosaku Kobayashi. Beliau adalah sosok bapak sekaligus kepala sekolah yang mempunyai ide seperti itu. Beliau adalah orang yang sangat menyayangi dan memahami karakter anak. Itulah kehebatan beliau, yaitu Bapak Sosaku Kobayashi. Nah, perbedaan sekolah dulu dengan sekolah yang baru yang diduduki oleh Tato-chan tersebut, perbedaannya itu tiap kalau itu mereka memiliki peraturan. Itu tiap-tiap murid boleh memilih pelajaran sesuka hatinya. Kalau kita bandingkan dengan sekolah yang dulu itu tidak ada kebebasan untuk memilih pelajaran, tapi sekolah di Tomoe Gakuen itu memberikan kebebasan bahwa tiap-tiap murid boleh memilih pelajaran yang mereka sukai. Gurunya hanya menemani dan mengawasi apabila ada mana yang tidak dimengerti oleh anaknya, maka langsung dijelaskan oleh gurunya. Salah satu kisah yang menarik dari buku Tato-chan tersebut yaitu ketika Tato-chan sedang
mengaduk-ngaduk kotoran atau yang disebut kakus tanpa disadari ia melihat kepala sekolah. Ia berkata dalam hati, wah ini bisa dimarahin nih kalau saya sedang melakukan ini. Tapi pada realitanya ternyata Tato-chan gak sama sekali dimarahi. Bahkan kepala sekolahnya berkata kepada Tato-chan dengan perkataan yang sangat santai, yaitu dengan perkataan, kau akan mengembalikannya kalau sudah selesai kan? Nah, dengan perkataan tersebut secara tidak langsung guru kepala sekolah tersebut mengajarkan kepada Tato-chan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang Tato-chan tadi dilakukan. Dan Tato-chan itu menumbuhkan rasa tanggung jawabnya untuk membereskan kembali apa yang telah Tato-chan perbuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan pada umumnya gitu, ketika ada seorang anak yang menggali kotoran tersebut, mungkin orang dewasa ataupun orang tua akan menegur, memarahi. Tapi di cerita buku Tato-chan tersebut bahwa ketika Tato-chan sedang menggali kotoran untuk mencari dompetnya yang hilang, justru kepala sekolah tidak memarahinya. Bahkan dia berkata, kau akan mengembalikannya setelah kau temukan. Nah, itulah secara tidak langsung kepala sekolah mengajarkan untuk bertanggung jawab kepada Tato-chan. Ada pun atau salah satu kutipan tersebut dari buku Tato-chan itu, satu hal yang pasti, anak-anak memang memiliki rasa humor yang alami. Semuda apapun umur mereka, anak-anak selalu tahu bila sesuatu memang benar-benar lucu. Itulah kutipan dari buku Tato-chan. Bahwa secara poin kita ambil bahwa kita janganlah menyikapi dengan begitu berat bahwa anak itu nakal, anak itu bodoh. Jangan. Justru guru favorit itu adalah guru yang memahami karakter anak ataupun kemauan anak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun satu kata ataupun dua patah kata yang mungkin tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.